di sini saya akan menjelaskan konflik apa yang terjadi pada Aceh dan Jawa. Konflik etnis adalah konflik yang terkait dengan permasalahan-permasalahan mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teritorial di antara dua komunitas etnis atau lebih. Konflik Aceh dan Jawa bermula pada peperangan antara Samudra Pasai dan Kerajaan Majapahit, kemudian mereda. Namun, pada saat Indonesia mendapatkan kemerdekaan, Aceh melepaskan diri dari Indonesia karena merasa dikhianati oleh para penguasa. Alasan lainnya pun karena terjadinya ketimpangan ekonomi wilayah Aceh dengan wilayah lain. Padahal, Aceh telah memberikan banyak kontribusi bagi Indonesia saat melawan para penjajah. Aceh membentuk suatu gerakan dengan nama GAM untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka adalah gerakan pemisah Aceh dari Indonesia. GAM didirikan pada 4 Desember 1976 dan dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Hasan Tiro. Banyak sekali kejadian menyedihkan yang terjadi akibat usaha GAM untuk memerdekakan Aceh. Konflik ini terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Aksi saling balas juga berlanjut dengan TNI atau Polri dengan GAM. Konflik Aceh dan pemerintahan Indonesia terus berlanjut. Beribu-ribu jiwa nyawa melayang dengan sia-sia. Pemerintahan Indonesia melakukan eksploitasi sumber daya dan gas alam tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat Aceh. Melalui GAM, masyarakat Aceh melakukan perlawanan sampai pada akhirnya konflik pecah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa penyebab terjadinya konflik antara Aceh dan Jawa. Awal penyebab konflik ini disebabkan oleh perbedaan etnis. Namun tidak hanya perbedaan etnis saja, konflik ini pun disebabkan oleh yang pertama agama. Agama Islam di Aceh yang sangat konservatif lebih diterapkan atau dipraktikkan. Hal ini berbeda dengan penerapan Islam di sebagian besar wilayah Indonesia. Yang kedua, keluhan ekonomi. Konflik ini disebabkan oleh program pemerintahan yang kurang adil dalam membagi program pembangunan di Indonesia. Dan juga pemerintah hanya memilih atau melihat satu suku bangsa saja sehingga suku bangsa lain merasa dianaktirikan. Oleh karena itu, suku bangsa Aceh sangat tidak menyukai suku bangsa Jawa karena sebagian besar atau dominan pemerintahan atau anggota pemerintahan itu berasal dari suku bangsa Jawa. Yang ketiga atau yang terakhir, peran GAM. Peran GAM atau Gerakan Aceh Merdeka dalam memprovokasi keluhan. Provinsi Aceh di ujung barat menimbulkan kebencian yang luas ke Provinsi Aceh bahwa para pemimpin atau pemerintah di Jakarta tidak mengerti kondisi Aceh dan tidak bersimpati pada kebutuhan masyarakat Aceh dan adat istiadat yang berbeda di Aceh. Setelah saling melakukan perlawanan selama kurang lebih 30 tahun, puluhan ribu jiwa menjadi korban baik itu dari pihak masyarakat sipil atau dari pihak masyarakat Aceh. Kemudian, akhirnya, kedua belah pihak yakni pihak militer Indonesia dan pihak militer GAM menempuh jalur perdamaian untuk menyelesaikan konflik. Terlebih lagi pada saat terjadinya bencana gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang merusak bangunan dan membunuh sekitar 200.000 jiwa serta membunuh jaringan logistik yang ada di daerah tersebut. Salah satu dampak dari tsunami yaitu melemahnya sumber daya perang dari kedua belah pihak yang berperang. Kondisi seperti ini bisa disebut dengan pemicu deskalasi konflik, yang mana kedua belah pihak mengalami fase stalemate yang ditandai dengan melemahnya daya perang. Kondisi seperti inilah merupakan waktu yang tepat untuk memberi dorongan dan intervensi dalam pemecahan konflik. Pada Agustus 2005, pihak pemerintah Indonesia dan GAM sepakat menandatangani perjanjian perdamaian di Helsinki, Finlandia, yang mana melahirkan Nota Kesepahaman Bersama atau biasa disebut dengan MOU Helsinki. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana menurut kelompok kami solusi untuk mengatasi konflik ini. Yang pertama yaitu melalui intervensi pihak ketiga atau arbitrase. Jadi, dengan cara melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, keputusan yang ditetapkan sifatnya mengikat. Artinya, keputusan tidak bisa diganggu-gugat oleh kedua belah pihak yang saling berselisih. Yang kedua, melakukan mediasi.
Dengan dilakukannya mediasi dapat meningkatkan akses terhadap keadilan masyarakat, meningkatkan efisiensi pengadilan, dan keharmonisan masyarakat sebagai pihak yang menerima. Yang ketiga, melakukan rekonsiliasi. Dengan dilakukannya rekonsiliasi, maka kita dapat mengubah hubungan pihak-pihak yang saling berkonflik dari permusuhan menuju ke pertemanan. Dengan kata lain, rekonsiliasi bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki hubungan, hidup berdampingan, dan tidak mengganggu satu sama lain. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan ini menurut kelompok kami yaitu konflik terjadi karena adanya perbedaan pandangan. Identitas diri suatu kelompok juga mempengaruhi adanya konflik. Meskipun konflik tersebut dapat memperkuat solidaritas suatu kelompok yang longgar, karena adanya identitas sosial tersebut, Aceh merasa dihianati oleh pemerintah karena eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat Aceh. Jadi, hal tersebutlah yang membuat adanya konflik besar antara masyarakat Aceh dan pemerintahan Indonesia yang notabene-nya diisi oleh orang Jawa.